Ada seorang budak, budak perempuan di masa Nabi SAW pernah melakukan kesalahan sama tuannya. Tuannya ini marah banget sama sang budak ini. Ya. Akhirnya karena sudah marah luar biasa kepada sang budak ini, maka tuannya melapor kepada Nabi SAW. Kira-kira mau saya apakan si budak ini? Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW menyuruh budak itu untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibawa di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW melemparkan beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu yang pertama, ain Allah, di mana Allah? Maka sang budak tadi menjawab, fis sama, di atas langit. Nah, ini akidah yang dimiliki oleh budak ketika itu. Sangat lurus, fitrah. Ya. Anak kecil pun tahu. Kalau kita lihat anak kecil ini yang sudah bisa ngomong komunikasi misalkan, kalau ditanya di mana Allah, mereka pasti nunjuknya ke atas. Ya. Orang-orang yang sekarang ini yang mungkin sudah belajar S1, S2, S3 misalkan, atau sampai profesor misalnya, itu kalau ditanya tentang Allah di mana? Oh di mana-mana, di hati, di mana? Nggak jelas. Akidahnya malah tidak lebih baik dibandingkan budak ketika itu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada budak tersebut, man ana, siapa aku? Nah, lalu dijawab oleh budak tersebut, Anda adalah Nabiullah, Anda adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW bersabda kepada tuannya, tuan si budak ini, pemilik budak ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda kepada tuannya, atikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena sungguhnya dia ini orang yang beriman. Luar biasa. Ya, karena akidahnya yang lurus, ya, membuat sang budak ini dibebaskan oleh tuannya. Padahal tuannya marah itu, marah kepada sang budak tadi. Nah, ini dari percakapan ataupun hadis yang kita bacakan ini memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semuanya bahwa akidah, ya, akidah yang benar ternyata bisa menyelamatkan dia dari adab api neraka nanti di akhirat. Kalau di dunianya ternyata bisa membuat dia bahagia, bisa lepas dari perbudakan dan lain sebagainya. Contohnya nggak cuma satu ini. Bilal dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dibebaskan lantaran apa? Disiksa oleh orang kafir Quraisy lantaran keimanan. Ya, kemudian dibeli oleh Abu Bakar, lalu dibebaskan. Ya, sampai teman-teman satu profesi sama sesama budak itu pada iri. Wah, Syi'i, ya, yang ketika itu belum masuk Islam itu iri. Bilal sangat mudah sekali bebas. Padahal yang pengen bebas siapa? Si teman-temannya ini. Tapi Bilal duluan yang bebas. Disiksa luar biasa. Tapi karena ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa siksaan dan lain-lainnya, maka Bilal dibeli oleh Abu Bakar kemudian dibebaskan oleh beliau. Singkat ceritanya seperti itu. Masih banyak, ya, masih banyak kisah-kisah yang lain seperti Ammar bin Yasir dan lain sebagainya. Rata-rata keimanan membuat mereka terbebas dari perbudakan. Kalau sekarang nggak ada perbudakan, ya, maksudnya perbudakan seperti di masa lampau misalnya. Sekarang ini manusia mungkin nggak diperbudak dengan apa? Manusia atau tuan, gitu ya, tuannya yang lain. Tapi mereka kadang, gitu ya, manusia diperbudak dengan uang, kemudian informasi, gitu ya. Jadi dicekoki tahu nggak itu? Jadi dipaksa untuk menerima informasi lewat media massa, media cetak, media elektronik, media sosial dan lain sebagainya. Kalau informasi seperti ini kayaknya sudah benar itu. Apalagi kalau informasinya sudah viral. Kalau sudah viral itu kayaknya sudah benar itu. Jadi tolak ukurnya apa? Viral, bukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini di zaman ini diperbudak dengan keviralan, bukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini sungguh ironi. Kalau seandainya sudah viral ini sudah pasti benar ini, karena sudah viral nih seluruh Indonesia. Nah ini fitnah yang menyebar di tengah masyarakat, terutama di zaman ini.